Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Bunda, apa kabar? Sehat? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Seperti biasa, itu yang terakhir lebih keras suaranya. Mungkin sedang ada cicilan yang belum terbayar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua jamaah pemirsa panjang umurnya, selalu sehat badannya, tambah berkah hidupnya. Yang punya hutang ada? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mau tahu nggak hutangnya biar cepat lunas? Bayar. Gimana caranya? Bayar. Mudah-mudahan kita bukan hanya bertemu di dunia, tapi semoga kelak Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah jauhi sifat egois dan hargai orang lain. Di dalam Al-Quran, istilah manusia itu ada beberapa kata yang digunakan. Betul? Ada istilah al-insan, itu artinya manusia. Ada juga Allah menggunakan kata Bani Adam, itu juga artinya manusia. Dan ada juga dalam Al-Quran kata manusia disebut dengan istilah An-Nas. Apa namanya? An-Nas. Bahkan ada surat yang bernama An-Nas. Surat favoritnya kita ya kalau sedang sholat. Betul? Apa makna manusia sebagai An-Nas? Disebutkan oleh beberapa ahli tafsir, An-Nas itu artinya manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Betul apa betul? Kalau dalam bahasa sosiologi kita sering belajar manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Betul? Tolong jawab, waktu kita hamil kemudian ibu kita membawa kita ke dokter, yang ngurus siapa? Orang lain. Waktu kita lahiran yang bantu siapa? Orang lain. Kemudian kita beranjak remaja, sekolah, yang ngajar siapa? Orang lain. Kemudian nanti kita menikah dengan siapa? Orang lain. Kita bekerja dengan siapa? Kita sakit, yang bantuin siapa? Bahkan mohon maaf, nanti kita mati, yang ngurus siapa? Orang lain. Belum pernah lihat ada orang yang mati nyupir ambulan sendiri. Pasti ambulannya ada yang nyupirin. Betul? Belum lihat ada orang yang mati gali kubur sendiri. Pasti ada yang galiin. Betul? Bahkan saat nanti kita mati di alam kubur, ada yang mendoakan kita. Siapa? Jadi pertanyaannya, kita butuh orang lain atau tidak? Disinilah kita belajar dalam hidup jangan egois. Betul? Jangan suka pengen menang sendiri tapi kemudian tidak menghargai orang. Ibu tahu siapakah orang yang sombong itu? Siapa? Orang yang sombong. Tahu siapa? Orang sombong itu apa? Mohon maaf, sombong itu bukan pakai pakaian bagus, bukan. Sombong itu bukan punya tas bagus, bukan. Sombong itu bukan punya sendal bagus, bukan. Sombong itu kata Nabi, batulul haq wa gumtun nas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain.
itu namanya sombong. Maka orang yang egois, pengen menang sendiri, merendahkan orang lain, masuk kategori orang yang sombong. Dan mohon maaf, barang siapa yang dalam dirinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah, maka orang itu tidak akan pernah mencium wanginya surga. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah. Baik, boleh tepuk tangan untuk Akh Hilman, Ibu. Jangan sampai ya amit-amit nauzubillahi min dzalik kita termasuk golongan orang-orang yang sombong. Ya, oke Ibu, sekarang siapa mau bertanya? Wah, nggak ada yang mau nanya nih, ya udah gak usah nih. Ada yang mau tanya nggak? Siapa mau saya? Saya kasih ntar nih, Bu ya. Silakan, siapa mau bertanya dulu? Ibu dulu. Oke, di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruki dari Majelis Taklim An-Nur Kedung Waringin, Bekasi. Ya. Saya ada mau cerita nih, A. Ya. Suami saya itu suka berbagi. Alhamdulillah. Dan dia selalu berbagi ke banyak orang. Ya. Nah, ada cerita nih, A, yang menyentuh hati saya atau teringat sampai sekarang. Dahulu kala. Iya. Orang tua saya mau berhutang beras ke warung. Akan tetapi masih ada banyak hutang di warung sehingga ibu saya tidak berani untuk hutang lagi ke warung tersebut. Akhirnya beliau nyuruh saya untuk ke warung. Nah, begitu saya sampai di warung, saya bilang lah maksud saya untuk berhutang beras ke pemilik warung. Dan beliau menjawab, oh tidak bisa untuk kamu karena berasnya habis gitu kan. Akan tetapi di dalam warungnya itu saya lihat masih ada beras. Akhirnya karena beliau marah dengan saya, akhirnya ya sudah saya pulanglah dengan nangis sedih gitu Pak Ustadz. Gimana nangisnya gimana? Itu mah ketawa Bu, itu mah yang tadi ya. Nangis. Ini cerita masa lalu Pak Ustadz. Iya. Masa lalu. Nah, begitu sampai rumah saya ceritalah dengan ibu saya. Saya tahu. Ibu ada pada saat itu pas cerita? Ada. Pada saya tahu beliau menangis secara diam-diam dalam hatinya gitu. Nah, alhamdulillah sekarang saya mempunyai material Pak Ustadz. Nah, datanglah si pemilik warung ini ke tempat saya. Dulu pemilik warung yang dulu. Ya, yang dulu saya mau hutang beras. Sekarang ibu punya material. Ya, dari beras. Sudah, ya betul. Bukan. Oh enggak, material tuh bahan-bahan bangunan ya? Betul. Oke. Nah, si ibu ini ceritanya mau membangun. Bangun rumah. Karena dananya tidak cukup, ya. mau berhutang di material saya. Wih, terus saya bilang, di material saya itu tidak memberi hutangan, jadi harus beli cash. Saya bilang seperti itu. Akhirnya marahlah beliau karena dia merasa dulu waktu saya kecil dia tuh sudah berbuat baik kepada keluarga saya gitu. Nah, jadi si ibu ini memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Dulu kamu waktu kecil tuh mak kamu tuh saya utang saya kasih. Ngomong gitu kali Bu ya, kurang lebih ya. Betul. Padahal ibu merasa dulu dia nggak ngasih. Nggak ngasih, sampai membuat ibu saya sedih gitu loh. Nah terus, dengan saya seperti itu, saya harus bagaimana nih Pak Ustadz untuk menanggapi si ibu tersebut. Itu pertanyaan saya. Sekarang ibu ngutang aja ke warung ibu yang tadi itu. Dikasih nggak tuh dia? Nah seperti itu. Iya, oke baik Bu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dunia berputar. Dulu berhutang tidak diberikan, padahal hanya untuk mengutang beras. Sekarang ibu udah sukses, punya material. Yang dulu dia ngutang beras, mau ngutang material ke ibu karena mau bangun rumah. Ibu, akhirnya datang juga. Gimana tuh ibu? Masya Allah Bunda. Ini pelajaran dalam hidup, betul? Hidup itu berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Saat kita di atas jangan sombong. Betul?
Saat kita di bawah jangan putus asa. Betul? Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Betul? Hidup berputar. Jangan menghina orang yang ada di bawahmu. Boleh jadi satu saat nanti berbalik, dia ada di atas, kamu ada di bawah. Dari pertanyaan ibu ngasih pelajaran ke kita, hati-hati dalam hidup. Makanya kita tuh tidak boleh menghina orang lain. Betul? Quran menyampaikan tidak boleh kita menghina orang lain. Boleh jadi orang yang kamu hina lebih mulia dalam pandangan Allah daripada kamu yang menghinanya. Betul? Maka Ustadz, gimana sikap yang harus ibu lakukan? Untuk kejadiannya kita nggak bisa ngatur, udah terjadi. Yang bisa kita hadirkan adalah kita masih bisa berbuat baik tidak kepada orang yang tidak baik dengan kita. Betul? Ibu berbuat baik sama orang yang baik sama kita, biasa tidak? Orang baik sama kita, kita baik sama dia, biasa tidak? Orang ngasih nasi uduk ke kita, kita balas nasi kuning ke dia, biasa tidak? Biasa. Yang luar biasa dan istimewa, ada orang yang tidak baik sama kita, tapi kita jadi baik sama dia. Betul? Bunda, yang lalu biarlah masa lalu, biarlah masa lalu. Betul? Urusan beras dulu yang gak diutangin, udahlah, udah selesai. Sekarang ibu juragan material. Betul? Orang mau minta tolong sama ibu, bantu jangan? Bantu jangan? Bantu ibu. Boleh jadi dari material ibu yang bantu orang yang pernah nyakitin ibu, Allah datangkan pelanggan-pelanggan yang lain. Betul? Tepuk tangan buat juragan material kita ini. Ya. Luar biasa. Baik, penanya berikutnya. Silakan, siapa? Ibu. Oh, dari tadi di sini mau nanya tuh. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Irni dari Majlis Talim Al Munawaroh, Kecamatan Cikarang Utara. Ibu siapa, Saya- Bu? Ibu ini. Ibu Irni. Irni. Saya mau- Irni, Ibu Irni. Oke. Silakan. Saya mau bertanya, Iya bunda. kan saya punya saudara seorang amil. Terus dia sering datang ke tempat keagamaan, bersosialisasi, terus ke tempat pengajian juga. Terus istrinya suka ngomong gini, saya mah pasti dapat pahala banyak dibandingkan ibu-ibu yang pada ngegosip. Gitu. Gimana Bu? Gimana gayanya? Kamu gimana, Bu? Tadi gimana? Gimana tadi? Bagus nih, bagus tadi. Ya, coba, ulang. Saya mah tadi gimana Kata tadi? istri gimana? Coba gimana bilangnya? Tadi Saya gimana? mah, kata istrinya yang hamil mah. itu ya. Gimana tadi? Saya mah Gimana tadi? Iya. pasti bakal. Saya Ya, kata istrinya Pak Amil itu, Pak Amil. dia, saya mah pasti katanya dapat pahala nih. Iya. Kalau orang suaminya Amil, suka nolong orang meren. Suka nolong orang. Terus daripada ibu-ibu yang gosip gitu, ngatain ibu-ibu yang pada gosip mulu. Iya. Terus yang saya tanyakan apakah dosa enggak itu istrinya Pak Amil ngomong gitu. Itu Pak Ustadz, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masya begitu, Iya. dia punya teman, suaminya Amil ya suaminya tadi. Amin. Bukan Amil, hamil Pak Amil sih. Oh yang biasa zakat, bantu zakat. Dia bilang, suami saya mah pasti dapat pahala banyak. Iya banyak pahalanya. Nggak kayak yang lain suka gosip-gosip, dia kan suka gosip. Itu katanya Bu ya. Apakah dia itu dosa? Kata. Ya Allah. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Iya. Bunda. Bunda. Ada sikap yang buruk. Namanya ujub. Namanya apa? Ujub itu merasa diri lebih
baik, membanggakan diri sendiri, menghina orang lain. Namanya apa tadi? Makanya mohon maaf, hidup mah jangan banyak merasa paling. Betul? Jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling berguna, jangan merasa paling badannya Makanya bunda sayang, mohon maaf, bunda teh ngaji bukan gara-gara bunda sudah baik, betul? Boleh jadi bunda teh ngaji karena bunda belajar untuk jadi orang yang lebih Baik. Maka nggak boleh pulang ngaji merasa lebih baik daripada orang lain. Nggak boleh. Boleh. Bunda pulang ngaji ngobrol sama temennya, Ece, apa? Ece, kita mah alhamdulillah ngaji ya Ce ya. Insya Allah kita mah ahli surga ya Ce ya. Orang-orang ngaji. Iya. Bunda merasa lebih baik, kemudian lihat orang yang gak ngaji, bunda bilang, tuh lihat orang itu gak ngaji. Ih, malah main layangan. Masa mama main layangan? Makanya mohon maaf bunda sayang, boleh jadi keberkahan ilmu ngaji kita menjadi hilang, betul? Karena sepulang ngaji tidak menghadirkan akhlak yang lebih indah. Maka nanti rumusnya begini bunda sayang, lihat, perhatikan ke depan. Makin tambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin bagus ibadahnya. Makin bagus ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Jadi pulang ngaji harus makin indah, betul? Depan suami juga harus makin indah akhlaknya. Mohon maaf, Aa sering menemukan ada ibu-ibu yang pulang ngaji ditanya sama suaminya, Mama, dari mana mama teh? Ayah, we. Gitu. Mama ditanya sama suami, Mama dari mana? Ngaji, Mama mah ayah. Ngaji atuh teu siga ayah. Ditanya sama suaminya, tadi materinya apa? Percuma moal ngarti kamu mah tuh. Nanti ditanya sama suami tuh, Mama, tadi siapa ustadznya? Ustadz Hilman. Ustadz Hilman mah kasep. Beda sama ayah, beda. Tuh coba bayangkan. Sok mohon maaf kalau ngaji begitu berhasil atau tidak. Makanya mohon maaf banyak suami yang komplain sama AA tuh. AA tuh suami tuh istri saya tuh ngaji wae. Itu di HP-nya video AA semua. AA ngaji di mana-mana ikut AA. Terus masalahnya apa ayah? Iya AA, istri saya mengaji nggak nambah ilmu, yang nambah seragamnya doang. Jadi beban buat AA tuh, betul? Udah pulang ngaji harus tambah rendah hati, setuju? Pulang ngaji harus tambah indah akhlaknya, setuju? Jangan merasa lebih soleh daripada orang lain. Tepuk tangan itu buat bunda semua. Jangan egois, hargai orang lain. Nah ini akan banyak tentunya mudarat yang akan datang ke dalam diri kita. Kalau kita tuh merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Betul begitu? Boleh diuraikan, dijelaskan. Baik, Masya Allah bunda. Hati-hati dengan sikap merasa lebih baik daripada orang lain. Kenapa A? Satu, sikap itu mengantarkan kita jadi orang yang sombong. Orang yang apa? Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Allah membenci orang yang sombong. Betul? Karena baju kesombongan itu hanya boleh dikenakan oleh siapa? Allah. Kita manusia nggak pantas, nggak layak, betul? Karena apa AA? Hakikatnya kita itu dimuliakan dalam hidup karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Setuju? Maka apapun yang hari ini terlihat baik, terlihat mulia, karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Kalau aib kita dibuka, apa yang akan kita banggakan dalam hidup, betul? Hati-hati. Merasa lebih baik dari orang lain
menjadikan kita orang yang sombong. Yang kedua, merasa diri lebih baik itu akan membuat kita mudah merendahkan orang lain. Betul? Di mata dia orang salah semua, yang benar dia sendiri. Betul? Maka mohon maaf, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Saya ulangi, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Mohon maaf, banyak orang yang merasa pintar tapi lupa pintar merasa. Betul? Bunda sayang, mau dihargai orang lain? Belajar menghargai orang lain. Betul? Bunda mau dihormati orang lain? Belajar menghormati orang. Bunda mau dapat kebaikan dari orang lain? Belajar yuk jadi orang baik kepada orang lain. Betul? Bicaralah sesuatu yang kita tuh juga akan senang kalau orang itu bicara itu kepada kita. Betul? Bunda senang gak kalau orang bicara baik sama kita? Berarti kira-kira orang pun senang gak kalau kita bicara baik sama orang itu? Maka belajar dari hari ini, kalau bicara dipikir-pikir, nyakitin orang gak ya? Betul? Kalau bikin status dipikir-pikir, ada yang tersinggung gak ya? Betul? Kalau Bunda nge-share di WA grup teman kita, ada yang tersindir gak ya? Halo? Jelas atau tidak? Makanya mohon maaf ya Bunda sayang, kalimatnya sama tapi cara bicaranya beda. Itu beda hasilnya. Beda nggak? Contoh, kalimatnya jambu monyet. Apa kalimatnya? Jambu monyet. Kalau bilangnya begini, jambu monyet gitu. Ya, ini teh jambu monyet. Atau gini, ini teh jambu. Ini teh jambu monyet. Ini teh jambu. Kok saya Bu? Kalimatnya sama atau beda? Kalimatnya beda atau sama? Kalimatnya sama, tapi rasanya sama atau beda? Betul? Maka Bunda harus pintar merasa. Kalau saya bersikap ini tuh, ada orang yang sakit hati enggak ya dengan ucapan saya? Betul? Hati-hati. Sikap merasa lebih baik mendekatkan kita jadi orang yang sombong dan memudahkan kita pandai menghina orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kelembutan ke dalam hati kita semua. Baik, tepuk tangan untuk Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Ibu Elsa Nugraha dari Majelis Taklim Baitur Rohim Kota Serang, Banten. Ya. Ibu Elsa. Ya. Gini Ustadz ya, Pak AA. Bebas Pak bebas. AA. Pak AA, iya. Pak AA, silakan. Ya, AA. Ustadz Pak AA. Ustadz Pak Namanya AA. sekarang ganti Ustadz Pak AA. Silakan. Ustadz Pak Ya. A. Jadi mana Ibu manggil Ustadz, mau manggil Bapak atau AA yang jelas? Manggil AA aja, aja, iya, biar iya. lebih dekat. Saya Teteh gitu ya. Ih. Kan dari Serang. AA dan Teteh ya. Teteh. Luar biasa ya. Iya Gini, iya. AA. Kan Gimana Teteh? Silakan Teteh. ibu bapak saya itu waktu dulu kan orang yang penghasilannya nggak banyak, Nggak penghasilannya itu di bawah UMR lah, orang kekurangan gitu ya. Jadi untuk sehari-hari menghidupi kami anak-anaknya gitu ya, pinjam dari tetangga, dari saudara, sampai untuk menyekolahkan kami pinjam gitu sana ke sini gitu, sehingga kami ya bisa bersekolah gitu ya. Nah sekarang saya ini kan sudah sedikit agak membaik gitu ya. Nah saya ini
suka ingin gitu ya memperlihatkan kepada orang-orang yang dulu meremehkan ibu bapak saya gitu ya, bahwa saya ini sekarang sudah bangkit gitu. Apa yang dulu kami angan-angankan ketika orang melihat makanan enak, melihat baju bagus gitu ya ketika lebaran gitu ya, sekarang saya bisa membelinya gitu ya. Mau yang apa, yang Korea lah, makanan Korea, makanan apalah gitu ya, yang sekarang ada di mana-mana gitu, bertebaran restoran, baju-baju dari yang harga misalnya 100 ya paling tinggal lah 300. Mulai sombongnya mulai nih, gitu sombongnya ya. nih. Enggak. Ya ada batasnya gitu. Jadi tujuannya itu cuma ingin memperlihatkan gitu ya bahwa keluarga kami yang dulu diremehkan itu bangkit gitu. Apa ya saya tuh ingin, apakah sikap saya ini ke dalam kategori yang sombong atau bagaimana gitu, padahal ya dalam hati kecil saya emang nggak mau sombong gitu, cuma ingin merasakan hasil kerja keras gitu. Mungkin itu aja dari saya, mohon arahannya, pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Direndahkan, dihina, diremehkan orang lain itu emang sakit, sakit banget gitu kan. Karena kita ya dalam hati suka termotivasi, bisa jadi termotivasi, terpecut. Lihat someday, suatu hari nanti kalau gue sukses, gue akan tunjukin orang-orang yang dulu meremehkan gue. Nah mungkin terjadi pada ibu, ya kan? Iya. Pada keluarganya, ibu sukses, pengen nunjukin ke orang-orang yang dulu meremehkan keluarga ini ya. Iya. Itu apakah sifat atau sikap seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Gitu? Iya. Bunda. Yang pertama, kita tidak bisa milih orang tua kita siapa. Betul? Kita juga tidak bisa milih keadaan keluarga kita dulu seperti apa. Betul? Bunda sayang izin ya. Ahilman tuh dulu kalau ada anak yang diambilkan rapot oleh orang tuanya, saya tuh kesel. Kenapa AA? Karena AA nggak dapat hal yang sama. Karena orang tua saya sejak kecil saya sudah dipanggil usianya oleh Allah. Kalau ada anak dibeliin mainan, saya tuh kesel. Karena masa kecil saya tidak sebahagia anak-anak yang lain yang bisa diberikan mainan oleh orang tuanya. Kalau ada anak bisa jalan-jalan naik mobil sama orang tuanya, saya kesel. Karena sejak kecil saya tidak bisa mendapatkan hal yang sama seperti itu. Apa yang saya lakukan pertama kali? Saya harus belajar memaafkan kesalahan apa yang terjadi pada diri saya. Betul? Belajar memaafkan semua yang sudah terjadi. Ridho menerima. Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu yang berat dalam hidupmu di masa lalu, kecuali Allah sedang menyiapkan kamu jadi orang yang besar di waktu yang akan datang. Ahilman dulu sering menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa engkau panggil usia orang tua saya sejak saya masih kecil? Ya Allah, kenapa engkau takdirkan saya jadi anak yatim sejak kecil? Saya masih butuh orang tua. Saya masih pengen ada orang tua. Tapi kenapa ya Allah? Pernah saya marah seperti itu. Sampai pada titik saya paham. Hilman, boleh jadi Allah membuatmu berat waktu kecil. Allah sedang memberikan pelajaran dengan hidupmu agar kamu kelak menjadi orang besar di waktu yang akan datang. Makanya mohon maaf kalau Bunda lihat AA sekarang ceramah, tampil di TV. Sesungguhnya sebelum ini ada luka yang berat di hati ini. Maka balas dendam terbaik Bunda, buktikan bahwa keterpurukan yang pernah terjadi dengan diri kita tidak menghancurkan kita. Betul? Hilman, yang gagal usahamu bukan hidupmu. Betul? Yang hancur mungkin rencanamu bukan masa depanmu. Selama kamu yakin kepada Allah,
pasti akan ada kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Maka bunda, puaskan hati dengan semua yang sudah terjadi, tapi juga nggak boleh jadi merasa sombong. Betul? Allah titipkan keberlimpahan kepada bunda sekarang bukan untuk disombongkan, tapi boleh jadi ini adalah hadiah dari Allah. Betul? Atas semua hal yang berat, luka yang berat yang pernah kita lewati sebelum ini. Dan percayalah, boleh jadi juga bunda sekarang bisa seperti ini karena doa orang tua kita. Betul? Maka nggak boleh bilang orang tua kita miskin, orang tua kita susah, sekarang saya berhasil. Jangan, karena boleh jadi sekarang pun kita sukses, kita berhasil. Hakul yakin, doa siapa? Orang tua. Dulu orang tua kami, mohon maaf ibunda saya seorang single parent, jualan di pasar luar biasa, banting tulang, capek, lelah, tapi berbisik dalam hatinya, mama yang capek, tapi Hilman jangan nanti. Mama keliling kampung jualan, tapi Hilman nanti jangan. Maka boleh jadi hari ini apa yang AA dapatkan juga adalah hasil doa ibunda saya. Betul? Yang paling menyedihkan bunda, dulu ibu saya tuh pengen sekali anaknya jadi ustadz. Ibu saya suka bilang kalau ada ceramah di TV bilang gini, Hilman, nanti Hilman ceramah di TV ya kayak ustadz itu. Dulu saya bilang nggak mungkin ma, kita orang kampung, saya asli orang Garut Jawa Barat. Untuk ke Jakarta rasanya nggak mungkin ma, nggak mungkin kita orang miskin, orang susah. Shh, kata ibu saya, jangan begitu, aminkan saja. Nanti Hilman ceramah di TV. Sekarang Allah izinkan kita ceramah di TV. Tapi saya sedih, ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibunda saya sebelum hari ini kita bisa tampil di televisi. Percayalah, apa yang kita dapatkan hari ini pun pasti atas doa dan kebaikan orang tua kita. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, langsung saja pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Laila dari Majelis Ta'lim Nurul Islam Sukatani Cikarang. AA, saya mau curhat. Iya ibu, jangan sedih gitulah bu, biasa aja ya. Saya coba jadi sedih lagi nih bu. Dulu saya punya anak prematur. Anak ya. Kata orang-orang, kalau anak prematur itu, kalau bodoh, bodoh sekali. Kalau pintar, pintar sekali. Jadi saya dengar omongan orang itu, anak saya selalu terus saya didik, saya pelajari, saya kasih pelajaran, saya didik. Alhamdulillah. Sekarang beliau udah sangat pintar sekali, bahkan dia tidak keluar dari ranking ketiga. Alhamdulillah. Dari berapa orang Bu? Hah? Anak prematur cuma satu bang. Iya, iya. Terus Dari kata orang mitosnya ya kalau anak prematur tuh kalau nggak bodoh iya, sekali. bodoh sekali. Nggak Kalau pintar, pintar sekali. Dan alhamdulillah anak Dengan- ibu pintarnya iya. berkali-kali nih sekarang nih. Iya alhamdulillah. Iya, oke. Gak cuma sekali pintarnya Bu ya, berkali-kali. Terus? Dengan omongan orang itu, jadi saya anggap itu mitos Pak A. Terus A, saya nggak mau tanya, tapi saya mau bilang begitu aja. Oh iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu ya Sama, Bu. atas informasi yang Iya. disampaikan. Cuma bilang anaknya Iya, pintar iya, gitu aja. Terima kasih buat waktunya Bu ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Bu. Mudah-mudahan ada pertanyaan besok. Saya nggak ada tanya, cuma mau ngasih tahu itu aja. Iya, iya. Bahwa anak saya pintar. sekali. Dan sekali. Enggak, pintarnya nggak sekali, berkali-kali. Ibu sayang mohon izin, Bunda. Yang ngasih ilmu ke anak kita siapa? Yang bikin anak kita jadi kelihatan pintar siapa? Mohon maaf ya Bunda sayang, jangan suka bilang begini, Aa, ini anak saya tuh pinter karena ibunya.
Kalau pas bodoh kada siapa? Tuh. Dah, Mohon maaf nggak sedikit Bang Bedu. bentar ini mah. Kalau ada yang baik-baik dari anak kita bilang kayak siapa? Ibunya. Kalau ada yang kurang mirip siapa? Padahal bikinnya, ngurusnya, bareng-bareng, mendidiknya. Bunda sayang belajar atuh. Ya, kalau ada yang baik juga katakan ini karena Allah. Kalau ada yang kurang baik katakan pasti ada kesalahan kita. Betul? Maka rumusnya kalau ada yang baik hakul yakin itu semua murni dari Allah. Tapi kalau ada yang dirasa kurang baik pasti di dalamnya karena ada kelakuan kita, ada sumbangsih kita, ada faktor kita. Bahkan kalau bisa belajar di rumah tangga teh, sayang anak kita teh pinter banget ya, mirip kamu banget waktu SD ini teh. SD doang. Tapi sekarang agak berubah, anak teh mirip kamu SMA ini mah. Pander. Jangan Ya Bu ya. Kalau ada yang baik katakan dari siapa? Allah. Kalau ada yang dirasa tidak baik katakan ini gara-gara dosa yang kita lakukan. Betul? Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan soleha. Amin. Ya. Alhamdulillah kalau selama ini anak ibu tidak pernah keluar dari ranking 3, besok keluar dari ranking 3. Cari kerjaan. Ya, kalau ranking 3 udah gak keluar ya. Iya. Baik, setelah ibu ranking 3, siapa yang mau tanya anak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Hasanah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kota Karawang. Karawang. Mau tanya, Iya Bunda. jadi dulu suami saya kabur dari rumah orang tuanya. Sebentar, ulangi lebih dekat Bunda suaranya. Coba tadi agak kurang jelas. Jadi suami saya dulu kabur dari rumah orang tuanya karena tidak direstui menikah dengan saya. Oh, kirain kabur dari rumah ibu. Kabur dari rumah orang tuanya karena tidak direstui menikah dengan ibu. Tapi akhirnya tetap menikah dengan saya. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah kehidupan kami bahagia dan ekonomi kami lancar, berjalan dengan lancar. Nah, sekarang suami saya ingin membuktikan pada kedua orang tuanya bahwa kami sudah bisa mandiri dan sukses walaupun tidak direstui. Yang saya mau tanyakan, sikap suami saya itu berdosa tidak, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan terus berputar lagi ya. Dulu kabur dari rumah orang tuanya karena ingin menikahi pasangannya yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Sekarang sukses di ekonominya nih, mau kasih tahu ke orang tuanya. Gimana tuh? Baik, Masya Allah. Bunda. Mohon maaf, jujur jawabannya. Kabur dari rumah orang tua, salah atau tidak? Menikah tanpa restu orang tua, salah tidak? Bunda sayang, bilang sama suami, minta maaf sama orang tua. Betul? Yuk kembali ke orang tua, bilang, ayah, bunda, maaf ya. Waktu itu saya salah memilih langkah. Tapi hari ini alhamdulillah Allah izinkan saya punya kehidupan yang lebih baik. Satu, minta maaf sama orang tua. Percumalah harta banyak kalau orang tua tidak ridho, betul? Percuma jabatan tinggi kalau orang tua tidak ridho, betul? Kadang mohon maaf bunda, kebahagiaan tuh nggak diukur dengan harta yang banyak, betul? Ada nggak orang kaya gelisah? Orang kaya stres? Orang kaya frustasi? Orang kaya korupsi? Ada nggak orang miskin stres?
itu lebih banyak kayaknya. Maka ada yang bilang gini, kaya itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi miskin. Jadi poinnya bukan tentang sekarang saya sukses, sekarang saya berhasil. Dunia bisa dicari. Betul? Dunia mah kadang datang, kadang pergi. Betul nggak? Kadang dikit, kadang banyak. Biasa. Itu namanya apa? Dunia. Betul? Tapi restu orang tua, ridho orang tua melebihi apapun. Alhamdulillah Allah kasih kebahagiaan buat suami bunda, buat keluarga. Ayo, sekarang saatnya balik ke rumah orang tua. Maksudnya apa? Berbuat baik, minta maaf sama orang tua. Betul? Mudah-mudahan orang tua kita memaafkan kita. Karena banyak, mohon maaf, orang-orang yang ngerasa sukses dengan dunia tapi hampa hatinya karena tidak ada ridho daripada orang tuanya. Betul? Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita semua dan kita menjadi anak yang paling berbakti untuk orang tua kita. Makanya mohon izin, ini peringatan ya buat kita semua. Bunda sayang, jangan mengukur kesuksesan anak dengan urusan materi yang dia miliki. Oke? Jangan mengukur keberhasilan anak dengan dunia yang dia dapatkan. Betul? Mohon maaf, kadang punya anak yang soleh itu lebih berharga. Punya anak yang siap mendoakan kita setiap saat itu lebih berharga. Punya anak yang mau memberikan talqin saat kita sakaratul maut lebih berharga. Punya anak yang siap mendoakan kita saat kita di alam kubur nanti lebih berharga daripada urusan dunia yang bisa datang bisa pergi. Betul? Maka mulai hari ini orientasi suksesnya anak kita jangan lagi dunia, tapi harus akhirat. Betul? Nyari orang pinter banyak, nyari orang benar susah. Maka ada istilah pinter kebelinger. Karena yang dikejar pinternya lupa benernya. Yang pintar belum tentu benar. Yang benar insya Allah pintar. Oke, baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik, Masya Allah Bunda. Hari ini ada ilmunya, ada manfaatnya, bisa diamalkan. Mudah-mudahan ya kita menjadi pribadi yang makin baik. Angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah. Kita mulai dengan istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Ya Allah, sayangilah kami semua, cintailah kami semua, berkahilah sisa umur kami semua. Ya Allah, jadikan hidup kami makin baik ya Allah, lebih baik ya Allah daripada hidup kami yang sebelumnya. Ya Allah, jika hari ini ada yang banyak dosa di antara kami, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami.
Ya Allah, jangan Engkau akhirkan majlis ilmu kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, hilangkan sifat sombong di hati kami, hilangkan sifat ujub di hati kami, bersihkan hati kami dari semua penyakit hati. Ya Allah, ujub, ria, takabur, iri, hasad, dengki, bersih. Ya Allah, cukup di hati ini ada kelembutan hati atas-Mu. Ya Allah, ya Allah, mulai hari ini ajarkan lisan kami lebih terjaga, pikiran kami lebih tertata, hidup kami lebih terarah dalam kebaikan. Ya Allah, Allah, masukkan kami ke dalam surga. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan lagi kami di surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.